Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yumi Lisdi Kaung dengan NIM 152001043160. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Atap 2 Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG IAKN Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 9 dengan materi berbagai bentuk tantangan pergaulan remaja Kristen masa kini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kegiatan belajar mengajar, namun sebelumnya itu kita akan awali dengan doa. Nanti Priscilla maju ke depan untuk berdoa. Semuanya berdiri. Angkat pujian dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulaikan pelajaran kami. Tolong Kau bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, agar kami mudah memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Priscilla. Saat ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Okta, Priscilla, Hadir, Bu. Sela, Hadir, Bu. Juel, Mangun, Obi, Ricky, Sahira, Hadir, Bu. Anjani, Hadir, Bu. Ipron, Goang, Hadir, Bu. Ariel, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. sakit. Ya, nanti sebentar kita akan doakan April ya, supaya dia Tuhan tolong dan sembuhkan. Ya. Anak-anak, semangat? Semangat. Oke, bagi berdiri semuanya dulu. Kita akan yel-yel tepuk semangat dulu supaya mengikuti pelajaran semuanya semangat. Oke? Ya. Tepuk semangat. Iya. Sekarang Ibu mau tanya dengan kalian, apa pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Keteladanan hidup. Keteladanan hidup. Luar biasa. Semuanya mengingat akan pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Oke. Saat ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk tantangan pergaulan remaja Kristen masa kini. Nah, Ibu akan bertanya dengan kalian, masa remaja kalian adalah masa yang penuh dengan tantangan, dan itu semua pasti menguji iman kalian. Nah, menurut kalian hal apa? Menurut kalian hal apa yang terjadi dalam hidup kalian atau yang kalian lihat dalam lingkungan, dalam kehidupan kalian sehari-hari
yang menjadi tantangan pergaulan remaja? Siapa yang bisa jawab? Saya, Yang Bu. Mahmud? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Tepuk tangan buat Mahmud, luar biasa. Ada lagi? Saya Bu. Goang? Merokok. Merokok. Tepuk tangan buat luar biasa. Ada lagi? Saya Bu, Ya, kalian? Becky? minum minuman keras Bu. Iya, minum minuman keras. Jadi itulah tantangan bagi anak-anak remaja masa kini dalam pergaulan remaja Kristen masa kini. Sekarang Ibu mau tanya dengan kalian. Adakah di antara kalian yang sudah merokok di sini? Hebat semuanya. Yang minum minuman keras sehingga bisa mabuk, oleng-oleng, bawa motor akhirnya jatuh karena minum minuman keras. Siapa? Tidak ada. Tidak ada. Yang suka tawuran? Tidak ada. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Siap. Sekarang kalian perhatikan. Kalian perhatikan di depan. Ini gambar apa ini? Membuli. Ya, coba kalian diskusikan dengan gambar yang ada. Tulis, diskusikan apa sih membuli itu? Iya, diskusi dulu dengan teman. Tulis di buku masing-masing. Kalian melihat di gambar ini diskusi. Ya, menurut kalian apa itu membuli? Nah, ya. Sudah? Nah, apa sih itu membuli? Goan? seperti menghina fisik teman. Iya, menghina fisik teman, luar biasa. Siapa lagi? Kekerasan fisik Bu. Iya, kekerasan fisik luar biasa. Satu lagi, Saya Bu. Perundungan. perundungan luar biasa. Memahami akan bagaimana itu terjadi dalam kehidupan dari para remaja. Nah, selanjutnya ini apa? Gambar apakah ini? Tindakan ujaran kebencian melalui sosial media. Iya, tindakan ujaran kebencian melalui sosial Media. media. Itu bagus tidak? Ya. Coba diskusikan dengan teman kalian sih, bagaimana sih itu ujaran kebencian di sosial media itu seperti apa sih itu? Coba kalian diskusikan dengan teman kalian yang sebangku dengan kalian. Ujaran kebencian. Iya. Ujaran kebencian ini bukan hanya dilakukan di sekitar kita, tetapi kadang-kala juga dilakukan lewat media sosial. Ya, diskusikan dengan teman kalian. Ya. Tindakan ujaran kebencian. Tindakan ujaran kebencian. Pernah kalian melakukannya? Tidak. Goang, apa sih itu diartikan dengan tindakan ujaran kebencian? Contohnya seperti mengomentari kata-kata yang tidak terpuji kepada orang lain. Iya, luar biasa. Di kelompok ini Seperti kata-kata buruk. kata-kata buruk, mantap, luar biasa. Tepuk tangan. Apakah pernah kalian melakukannya? Iya, nah, coba sekarang kalian tulis bullying itu atau perundungan itu
yang disengaja dan berulang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang tidak dapat membela diri dengan mudah. Itu membuli. Ya. Kalau ujaran kebencian tadi atau hate speech, dia itu adalah ekspresi. Nah, ucapan, tulisan, atau perilaku yang menyerang atau merendahkan seseorang, kelompok berdasarkan atribut. Nah, seperti apa? Ras, etnis, agama, jenis kelamin, bahkan orientasi seksual, atau kebangsaan, atau disabilitas. Itulah kadang-kadang ujaran kebencian. Ya, diskusikan. Diskusikan. Kalian sudah menulisnya? Kita Ibu. Iya. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan ini. Lihat gambar di depan. Gambar apakah ini? Orang tawuran. Orang tawuran. Yang ini? Pakai obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang. Ini? Minuman keras. Minuman keras. Yang di atas? Merokok. Merokok. Pernah tidak kalian melakukan sebagai anak-anak remaja? Tidak. Luar biasa. Memang anak-anak ibu yang ada di sekolah ini anak-anak yang luar biasa semua. Iya. Nah, coba lihat. Kenakalan remaja apa sih? Nah, kalian tulis di buku kalian. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang atau melanggar nilai dan norma sosial, etika, bahkan hukum yang dilakukan oleh remaja, dan itu dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat. Kenapa? Karena perilaku yang sudah tadi kita sebutkan atau lihat tadi di gambar, seperti merokok, minum keras, memabukkan, narkoba, tawuran, bahkan bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya. Sudah ditulis? Belum. Iya. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar gaya hidup konsumtif atau konsumtif, yaitu suka selalu membeli barang yang tidak penting dia beli, padahal itu bukan kebutuhan. Nah, coba lihat, perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Coba kalian diskusikan gaya hidup konsumtif. Nanti kalian diskusikan. Sebentar ibu tanya lagi. Apa sih itu konsumtif? Diskusikan dengan teman kalian. Apa sih itu FOMO? Diskusikan. Iya. Sudah didiskusikan? Dengan gambar yang ada di depan? Sudah? Iya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan dulu. Gaya hidup konsumtif itu seperti apa? Perilaku individu yang cenderung membeli, menggunakan, tidak rasional. Nah, kadang-kadang ketika orang atau gaya hidup konsumtif ini cenderung dia suka membeli barang itu terus-menerus, padahal itu tidak penting. Suka mengkonsumsi barang yang tidak penting sebenarnya. Itulah gaya hidup dari konsumtif. FOMO itu apa sih? FOMO adalah kecemasan atau ketakutan yang muncul saat seseorang
kecemasan, rasa ketakutan dalam diri kalian. Takut saya kalau mereka tidak mau bergaul dengan saya. Kalau saya tidak merokok, takut saya, jadi saya ikut-ikutan aja. Ada nggak di sini kayak gitu? Ada. Jadi dalam kehidupan anak-anak remaja masa kini, alangkah baiknya kita menjadi apa adanya diri kita sebagai anak-anak remaja masa kini yang takut akan Tuhan. Oke, anak-anak, saat ini kita akan ada tugas yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Di sini kita akan membuat project mini. Setiap kelompok kita akan membuat project mini ya. Oke. Ibu akan membagikan tugas buat kalian dari ayat firman. Lalu kalian bikin project mini dari ayat firman yang akan Ibu buat, yang akan kalian kerjakan lewat peta konsep. Ya. Kelompok 1 Timotius 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, ini kelompok 2. Filipi 4 ayat 8. Kelompok 3 1 Timotius 4 ayat 12. Baca firman Tuhan yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, dalam tugas ini kalian akan mengerjakan tentang ada tantangan, ada dampak, tantangan atau dampak negatif terhadap iman dan karakter, dan ada prinsip-prinsip Kristen yang dilanggar. Lalu memberikan solusi sikap Kristen yang harus diambil. Sudah kan Ibu bagikan ayat firman Tuhan? Coba dari kelompok 1 dulu, baca dulu ayat firman Tuhan yang Ibu bagikan tadi. Berdiri bisa di tempat saja. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, kelompok 1 dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nanti kalian akan buat tantangan apa, dampak negatif apa bagi remaja masa kini. Coba yang kelompok 2. Kelompok 2. Ayat Alkitab kami dari Filipi pasal 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, itu kelompok yang kedua ya. Kelompok yang ketiga. 1 Timotius ayat 4 pasal 4 ayat ke-12. Jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Iya, itu tugas kelompok 3. Jadi di sini dari ayat firman Tuhan yang sudah dibagikan, kalian buat peta konsep mini dari kertas karton ini ya. Ya. Di situ ya, ini contohnya ya. Contohnya Ibu bagikan untuk kalian. Nah, seperti ini. Buat peta konsep ini seperti ini ya. Nah, coba lihat, kalian perhatikan di depan. Di sini ada tantangan yang dipilih. Kenakalan remaja, ayat Alkitab yang
di karton yang sudah Ibu bagikan. Ya, bikin ya. Nanti setelah selesai kalian akan satu-satu di depan. Ada yang tidak paham? Paham? Ya. Kalau ada yang tidak paham bisa bertanya dengan Ibu ya. Ya. Kelompok ya. Gambarnya. Buat gambar seperti yang di depan. Gambar, garisnya seperti itu lengkap. Tinggal kalian mengisinya dari ayat firman Tuhan ini apa deskripsi tantangan dalam remaja masa kini atau saat ini. Digaris. Iya. Digaris saja, digaris. Digaris ya. Sini. Ya, digaris dari bikin garis seperti itu ya. Ini ayat firman Tuhannya. Supaya tidak sulit dari ayat firman Tuhan. Seperti yang di depan. Tulis tantangan yang dipilih di atas ini. Dalam ayat Alkitab yang mendasari apa? Tulis. Seperti di depan tulis. Gambarnya lihat di depan. Lalu kalian mengisinya. Yang kosong itulah yang diisi. Jadi di sini kosong ini yang diisi kalian ya. Apa deskripsi tantangannya? Terus, bikin terus. Ayat Alkitab yang mendasari deskripsi tantangan. Waktu kita melakukan apa yang kita tulis. Ada yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi? Iya. Ada? Iya. Oke. Ada yang sudah jadi? Iya. 1 menit lagi lah.
Yang sudah jadi presentasikan di depan. Ayo, presentasikan di depan. Kelompok 1 sudah jadi? Ini firman Tuhan aja. Oke. Iya. Kelompok 1 sudah jadi. Ya, kelompok 1-nya sudah jadi, bisa maju ke depan untuk mempresentasikan tugas dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Semua maju. Semua maju dari kelompok 1. Kelompok 1 itu semua maju. Ya. Ya. Ya, kita dengar ya presentasi dari kelompok 1. Dengar dulu. Yang lain mendengarkan. Tantangan yang dipilih, ayat Alkitab yang mendasari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Yang pertama, deskripsi tantangan. Penyalahgunaan tubuh melalui berbagai cara seperti merokok, minum minuman keras, narkoba, dan makanan yang tidak sehat. Dan yang kedua, dampak negatif terhadap iman dan karakter. Hilangnya keintiman dengan Tuhan, perilaku yang tidak menghormati tubuh dapat mengganggu hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, prinsip Kristen yang dilanggar. Penghormatan, kurangnya pengharapan terhadap tubuh sebagai bait Roh Kudus, melanggar prinsip penghormatan. Yang keempat, solusi atas sikap Kristen yang harus diambil. Menghormati tubuh, merawati tubuh dengan baik, dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Iya, tepuk tangan. Iya, silakan duduk. Kelompok 1, itulah hasil dari tugas kelompok mereka yang telah mereka kerjakan bersama. Sekarang kelompok siapa lagi yang sudah? Kami, Bu. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Awas, hati-hati. Kelompok 2. Kalian yang lain, kelompok lain perhatikan ya, kelompok lain perhatikan. Teman sebelah juga. Iya, kalian mau maju saja ya. Iya. Iya, silakan. Hasil dari kelompok 2, kelompok yang lain mendengarkan. Tentang ayat yang dipilih adalah tantangan yang dipilih adalah kenakalan remaja. Ayat Alkitab yang mendasari dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Yang pertama, diskusi tantangan. Karena usia yang masih muda, seringkali kami dianggap kurang mampu dan banyak godaan yang bertentangan. Kelompok yang lain dengan prinsip Kristen yaitu minuman keras, seks bebas. 2. Dampak negatif terhadap iman dan karakter. Keterikatan pada dunia cenderung untuk mengejar kesenangan duniawi, dan materi dapat mengalihkan fokus dari hubungan dengan Tuhan. Yang 3, prinsip Kristen yang dilanggar. Kebenaran berbohong atau menyembunyikan kebenaran tentang iman, kasih, kurangnya kasih kepada sesama, suka menghakimi dan merendahkan. A. Solusi sikap Kristen yang harus diambil. Mengingat bahwa
Lata adalah anak-anak Allah yang dikasihi dan berharga di mata Allah. Ya, sudah? Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa, kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah dibagikan. Selanjutnya, kelompok 3 sudah? Oke, maju ya, sudah. Sudah, ini ada firman Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ya. Kalian perhatikan tugas dari kelompok 3. Iya. Inilah hasil dari kelompok 3. Tantangan yang dipilih tentang kenakalan remaja. Ayat Alkitab yang mendasari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1. Deskripsi tantangan. Pikiran manusia secara alami cenderung tertarik pada hal-hal negatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan. 2. Dampak negatif terhadap iman dan karakter. Pikiran yang kotor dan rusak karena terlalu banyak informasi negatif yang meracuni pikiran dan hati, bertentangan dengan nilai-nilai Kristen sehingga itu dapat melemahkan iman. 3. Prinsip Kristen yang dilanggar. Kesucian yang memikirkan hal-hal yang tidak suci. Kebenaran, percaya pada informasi yang salah, penguasaan diri, gagal mengendalikan pikiran. 4. Solusi atau sikap Kristen yang harus diambil. Kesadaran diri dan kontrol pikiran dan fokus pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebijaksanaan. Iya, tepuk tangan. Semuanya luar biasa, semuanya hebat, bisa mempresentasikan di depan satu-satu. Nah, anak-anak, dari apa yang telah kita pelajari, menjadi remaja Kristen berarti harus berani berbeda dan bisa memilih yang benar, yang baik, bukan yang populer. Jadi anak-anak, sebagai remaja Kristen, mari menjadi anak-anak yang benar, yang baik, bukan mengikuti pada zaman sekarang, akhirnya menjerumus kehidupan kalian kepada hal yang tidak baik. Nah, saat ini ada tugas buat kalian, buat komitmen. Nah, komitmen dalam hidup kalian, apa yang akan kalian lakukan minggu ini dalam kalian menghadapi tantangan pergaulan remaja masa ini, masa sekarang. Ketika kalian menghadapinya, apa sih yang harus kalian lakukan? Hanya buat komitmen aja, yaitu ya, coba kalian lihat jadi seperti ini, komitmen singkat. Nah, buat komitmen hal apa yang akan kalian lakukan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kalian. Nah, kalau sudah kalian lihat seperti ini ada gambar di depan, coba lihat. Untuk tugas yang akan kita kerjakan, untuk kalian akan kerjakan nanti minggu depan, bisa bawa di depan. Nanti ada tugas kalian, tugas mingguan kalian, ada jurnal dan doa, bahkan kalian harus mengikuti ibadah. Jadi ini tugas kalian lah, ada ayat firman Tuhan dan ada komitmen untuk hidup kalian dalam melaksanakan dalam sebagai remaja Kristen masa kini. Kalau sudah semua?
Sudah. Bu. Nanti Ibu periksa minggu depan. Apa yang telah kalian lakukan, bahkan kalian harus kerjakan. Coba, ya, oke? Nanti Ibu periksa ya. Minggu depan dikumpul tugas kalian, tugas mingguan kalian. Oke? Oke, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Saat ini kita telah menyelesaikan tugas kita atau pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini tentang pergaulan remaja masa kini. Oke, saat ini kita akan tutup kegiatan belajar mengajar kita dengan doa. Nanti Ibu akan berdoa buat kalian semua. Semuanya berdiri. Dan sebentar kita akan berdoa untuk Miko yang lagi sakit. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kegiatan belajar mengajar kami telah selesai. Apa yang telah kami lakukan, biarlah semuanya itu kami boleh kerjakan dengan takut akan Tuhan, menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak remaja yang selalu setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami, anak murid kami Miko yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, semuanya silakan duduk. Silakan duduk.